Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Shadaqallahul Adzim. Bapak Ibu sekalian, gerakan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Bukan sebatas ucapan alhamdulillah, tapi ucapan itu harus keluar dari hati yang paling dalam, penuh kesadaran bahwa Allah lah subjek tunggal yang hakiki, yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita. Bahkan di saat kita lalai kepada Allah, bahkan di saat banyak manusia yang mengingkari Allah, Allah terus menepati janjinya untuk memberikan rizkinya, karunia-Nya. Mudah-mudahan majlis ilmu dan zikir ini menjadi majlis yang menjadi media untuk menghidupkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, pengen bahagia? Bahagianya semu atau hakiki? Sementara atau selamanya? Dua saja pegang. Sabda Nabi pertama, qalbun syakir, hatinya pandai bersyukur. Mata melihat dari mulai lahir sampai sekarang, nikmat dari Allah. Lisan kita bisa berbicara, nikmat dari Allah. Melihat keluarga istri kita, karunia dari Allah, Allah yang menjodohkan. Lihat tatap anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, alhamdulillah. Kalau kita pandai bersyukur, bahkan kita malu kepada Allah. Saking banyaknya nikmat dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Hati yang bersyukur kepada Allah, apa yang telah Allah titipkan. Kenapa titipkan? Karena nanti juga akan diambil lagi. Suami dengan istri akan berpisah. Katanya dulu janji manisnya sehidup semati. Mati mah dikubur Apa yang Allah titipkan kalau hati kita qalbun syakir menjadi bernilai. Tapi kalau hati tidak pandai bersyukur kepada Allah, yang dilihat itu yang belum ada, yang ada dalam angan-angan dan planningnya, sehingga yang telah Allah titipkan menjadi tidak bernilai, bahkan nggak dilirik. Makanya banyak orang berkonsultasi bukan resah, mau tidur susah. Kenapa? Ditanya mobilnya lebih dari satu, perusahaannya lebih dari satu. Kenapa tidak tenang batinnya? Bukan tidak mampu manage keuangannya, sekarang ada aplikasinya.
Karena hatinya tidak pandai bersyukur kepada Allah. Itulah yang membuat resah, gelisah. Yang dikejar yang belum ada, yang sudah dititipkan tidak dinilai, tidak dihargai, tidak disyukuri. Maka Nabi memberikan amalan, Bapak Ibu sekalian, sudah hafal semua, ada dalam himpunan wirid kita. Nabi bersabda, kalau kalian susah tidur, macam-macam gangguannya. Ada gangguan karena tekanan, ya, saingan, ada juga tidak tidur karena bisikan, ya, setan. Maka Nabi mengajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Baca sebelum tidur, maka menjadi tenang hati kita, tidurnya menjadi berkualitas. Ini mau tidur yang dilihat film horor, atau tidur 7 jam tuh dikejar-kejar. Kejar-kejar apa? Yang nggak puguh-puguh. Nah, wirid yang sudah diijazahkan di tarekat ini yang bersilsilah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan doanya dari mulai Al-Quran, doanya para nabi, orang soleh yang dihimpun dalam Al-Quran, kemudian doanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya dan doanya para ulama. Ada orang yang beranggapan kalau doa nggak pakai doanya Quran dan Sunnah Nabi, bid'ah. Salah apa benar, Pak? Bu? Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab setelah kedatangan tamu yang bernama Uwais Al-Qarni, tapi Nabi tidak menjumpainya karena sedang perang yang menghadapi Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun tidak ketemu wajahnya, Nabi atas izin Allah mata hatinya diperlihatkan kebersihan hati Uwais Al-Qarni. Wah, ibu sekalian, kenal Uwais Al-Qarni? Kenal nggak? Uwais Al-Qarni orang Yaman. Ketika juru-juru dakwah ditebar ke mana? Ke Yaman, termasuk Mu'ad bin Jabal ditugaskan oleh Nabi, setelah dites kemampuannya ditugaskan ke Yaman. Subur Islam di sana, termasuk Uwais Al-Qarni. Belum berjumpa dengan Nabi, tapi mahabbahnya, kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Ekonominya pas-pasan, mending pas-pasan, mending lebih-lebihan. Pas-pasan, menggebu-gebu ingin berjumpa dengan Nabi, tapi ekonominya nggak pas. Belum ada, dikumpulin. Setelah kuli dikumpulin uang. Satu, ingin ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Jadi hambatan yang pertama karena materi. Yang kedua, punya ibu yang sudah uzur, dibawa-bawa kemana. Makanya kalau punya orang tua yang sudah uzur, jimat kalau bahasa Sundanya. Allah menguji, dijaga apa enggak, diperhatikan apa enggak. Jangan sampai dilempar-lempar ke anak yang paling gede, capek, serahin lagi ke adeknya. Jangan begitu. Ingat kita lagi bayi, ingat kita lagi dikandung, ya. Bagaimana susahnya orang tua, jerih payahnya. Uwais Al-Qarni, ibu yang uzurnya itu diperhatikan luar biasa sampai digendong-gendong. Setelah uang terkumpul untuk sampai Madinah bolak-balik, baru mengikrarkan keinginan besarnya yang ditahan, kerinduannya kepada Nabi yang ditahan oleh Uwais Al-Qarni. Ibu, aku ingin berjumpa dengan Nabi. Bekalnya sudah terkumpul. Satu yang aku minta, izin dari engkau. Ibunya mengizinkan 3 hari saja di Madinah. Setelah 3 hari harus balik lagi.
Akhirnya agreementnya itu disetujui, perjanjian, berangkatlah Uwais Al-Qarni datang ke Madinah. Nabinya sedang berperang, diterimalah oleh Aisyah radhiyallahu anha. 3 hari ditunggu sampai last minute, Nabi belum datang juga. Pulanglah dengan hati yang tambah apa? Tambah rindu. Lalu Aisyah menceritakan ini tamu yang dimaksudkan Uwais Al-Qarni. Maka mata batin inilah yang tembus pandang tanpa penghalang. Mata batin itu bisa melihat ke depan dan ke belakang atas izin Allah. Ke depan apa yang terjadi ketika Allah membukakan mata hati, maka Allah perlihatkan. Akhirnya Nabi setelah mencium mata batinnya, kebersihan hati Uwais Al-Qarni, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya walaupun kondisinya serba kekurangan. Umar, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, pinta doanya. Bapak Ibu sekalian, Nabi wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Umar masih nunggu-nunggu di musim haji. Kalau ada kafilah rombongan dari Yaman, hei ada Uwais Al-Qarni di situ, belum juga datang. Akhirnya beliau jadi khalifah. Di satu waktu ada kafilah haji dari Yaman. Apakah di situ ada Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni angkat tangan, aku. Umar nggak banyak nanya. Setelah dilihat tanda-tandanya benar, langsung apa yang dipesankan oleh Nabi, hai Uwais Al-Qarni, doakan aku. Bapak Ibu sekalian, jadi doanya ulama wali Allah penting tidak? Jadi doa itu bukan hanya dari Quran, dari doanya Nabi, doanya ulama para wali Allah pun menjadi bagian terpenting. Makanya Nabi memerintahkan kepada sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta doanya Uwais Al-Qarni. Setiap orang punya kelebihan, makanya jangan mengukur dari satu sisi, serahkan ukuran itu kepada Allah. Sebab yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan yang kaya, bukan pejabat, bukan yang lain ukurannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah kriteria dari Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketundukan. Mana yang paling atqa, yang paling takwa? Takwa muncul karena hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, dari permusuhan, dari ujub, dari takabur. Tumbuh takwa, ketundukan hati kepada Allah, sehingga seluruh panca inderanya bergerak menuju kepada ketakwaan. Sampai digambarkan Bapak Ibu sekalian, setelah Uwais Al-Qarni meninggal, ada kisah karomahnya. Mau denger nggak? Ibu-ibu ada yang ngantuk nggak? Uwais Al-Qarninya sudah meninggal, karomahnya diperlihatkan. Pantas kalau Nabi memerintahkan kepada sekelas Umar bin Khattab, ar-rijalu haulan Nabi, sebagai tokohnya sahabat bahkan menjadi khalifah, dipinta untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dikisahkan dalam kitab An-Nawazir. Nawazir itu kisah-kisah yang unik. Ada rombongan pedagang mau menuju ke Madinah, mau bisnis di Madinah. Kira-kira kalau tukang dagang dalam pikirannya apa di sini nih? Untung, 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 laku, 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 laku. Ya kalau nggak laku nggak dagang. Makanya kalau dalam konsep tasawuf itu, di hati jangan dagangan, di hati jangan bati, di hati jangan keuntungan, di hati adalah Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah. Harta genggam, tasarrufkan di jalan Allah. Berkah harta yang Allah titipkan kepada kita. Si kapal pesiar, kalau sekarang kapal niaga, bocor, sudah miring, itu
pedagang-pedagang yang ada di dalam rombongan, di dalam kapal tersebut, wah itu yang tadinya dalam pikiran dan hatinya untung ketika tiba di Madinah, ternyata buntung. Boro-boro mikirin apanya? Perniagaannya, mikirin dirinya aja belum tentu selamat. Menjerit-jerit. Di kejauhan sana ada orang berjalan di atas air. Bergamis, di sorban. Mendekat seseorang itu ke perahu yang akan tenggelam. Lalu setelah mendekat, seseorang itu mengatakan, "Hei, para pedagang yang ada di atas kapal sana yang akan tenggelam, mau selamat nggak seperti aku begini?" Ditawarin oleh Uwais Al-Qarni, ternyata sosok itu berjalan di atas air. Ketika mau tenggelam ditawarin selamat begitu, kira-kira jawabannya gimana? Ya, kompak aja, mau gitu. Tapi ada syaratnya. Jadi ada syaratnya, nggak bebas begitu saja pingin selamat. Keluarkan dari hati kalian benda yang tadinya bati, untung, keluarkan dari hati kalian itu yang membuat tenggelam. Kalau tenggelam perahu mah masih kecil, tapi kalau tenggelam batin dalam dunia, lupa diri, gelap, itu yang membuat celaka dunia akhirat. Kedua, niatkan kalau Allah selamatkan kalian nanti setiba di Madinah, sodakohkan semua kepada fuqara Madinah. Akhirnya setuju. Sekarang kalian lompat satu-satu. Itu lompat satu-satu, plek. Alhamdulillah, karomah Uwais Al-Qarni, semua bisa apa? Berjalan di atas air. Akhirnya si kapal itu tenggelam. Karena sudah ikrar yang tukang dagang itu tidak akan bisnis ke Madinah, tapi sebaliknya akan disodahkakan kepada fakir miskin Madinah. Berdoa lagi Uwais Al-Qarni supaya perahu itu diangkat lagi oleh Allah. Kemudian muncul lagi, kalian semua naik semua ke perahu itu. Maka akhirnya diselamatkan oleh Allah menuju Madinah. Di Madinahnya akhirnya dibagi-bagikan tuh harta perdagangannya, niaganya kepada fakir miskin Madinah. Karomahnya diperlihatkan setelah beliau meninggal. Ternyata apa yang disabdakan Nabi, sodaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang biasa, tapi wali Allah. Di mana wali Allah banyak yang disembunyikan oleh Allah di tengah hiruk pikuk kehidupan umat manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Poin Bapak Ibu sekalian, bukan tidak boleh bisnis, bukan tidak boleh usaha, justru Islam sangat mendorong itu semua. Tapi jangan sampai hati kita yang terkena dampaknya. Terdampak dari kekayaan, terdampak dari popularitas, terdampak negatif hati dari banyaknya pengikut, terdampak hati dari kekuasaan. Ini yang harus dijaga, yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab banyak contoh manusia kandas, jatuh karena tidak terpercaya. Diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi harta berlimpah, diberi kecantikan, diberi ketampanan, tidak lulus uji. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, di pengajian kita kali ini, apa yang menjadi dasar
atau usul dari tasawuf itu. Dalam kitab Tanwirul Qulub li Mu'amalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah, beliau mengutip ungkapan para ulama, konsepnya para ulama tentang usulut tasawuf. Tasawuf itu punya usulnya. Usul itu apa? Usul artinya adalah asalnya. Lawannya adalah puru. Puru itu cabangnya. Ya, kalau ibarat pohon, usul itu batangnya, ya, sampai ke akar. Puru artinya dahan-dahan sampai ke ranting-ranting. Nah, kalau kita ingin tahu usul dari ilmu tasawuf, sebab ilmu tasawuf itu banyak sekali pembahasannya, kalau melihat usulnya, maka kita akan terkonsepkan, tergambarkan seperti apa tasawuf itu sebagai ajaran dalam Islam. Maka usulut tasawuf, asal atau usul dari ilmu tasawuf itu nggak banyak, khamsatun, 5 saja. Siap ditulis? Siap dimasukkan ke hati? Awas ngajinya barho, baru di pintu sudah poho. Yuk hidupkan hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmul. Pertama, taqwallah. Usul tasawuf, asal dari tasawuf, atau bisa juga disebut pondasi. Kalau ibarat rumah itu, usul itu artinya pondasi yang menjadi kekuatan konstruksi bangunan. Pertama adalah asal dari ilmu tasawuf itu taqwallah, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu berangkat dari takwal qulub dalam Al-Quran, ketakwaan hati dulu. Sebelum matanya tunduk kepada Allah, sebelum mulutnya tunduk kepada Allah, tangan dan kakinya tunduk kepada Allah, sebelum semua panca indahnya takwa kepada Allah, hati terlebih dahulu harus takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran disebut takwal qulub, takwa dari hati. Hatinya tunduk kepada Allah. Bisirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah itu baik dalam keadaan sir, rahasia, atau alaniyah, dalam keadaan terang benderang banyak orang. Ketika sendirian, takwa kepada Allah. Ketika ramai, takwa kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya merasa ditatap oleh Allah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari tatapan Allah, sehingga hati yang selalu merasa dilihat oleh Allah, hatinya akan takwa. Takwa itu menjaga, tunduk kepada Allah hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebatnya ketaatan, ketundukan adalah kepada Allah. Kalau taatnya kepada aturan, takutnya kepada polisi, ada lengahnya. Banyak tempat kosong di luar pengawasan polisi, CCTV dan yang lain-lainnya. Tapi hati yang takwa kepada Allah, tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk bersembunyi dari tatapan Allah, sehingga hatinya takwa, hatinya tunduk kepada Allah. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, para ulama merumuskan ini bahwa tasawuf usulnya yang pertama takwa kepada Allah, membedakan antara ilmu kebatinan di luar Islam dengan ilmu kebatinan dalam Islam yang disebut dengan tasawuf. Sebab tasawuf oleh sebagian para ulama disebut ilmul batin fil Islam, ilmu batin di dalam ajaran Islam.
Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang nyari-nyari info gaib, banyak gak? Info gaib banyak gak? Saking akal sudah tidak bisa bekerja, kekuatan daya sudah lemah, cari-cari tentang apa? Info yang gaib. Maka ya, banyak orang datang ke dukun misalnya. Nauzubillahimin dzalik. Ramalan-ramalan ya, dan yang lain-lainnya. Padahal dalam Islam ajarannya sudah lengkap, komprehensif. Ada yang sisi batin dalam Islam namanya ilmu tasawuf. Batin hati rohani yang terus dijaga, diasah potensinya. Jangan sampai ngaku umat Islam malah nyari-nyari yang apa? Ya, yang batil, yang menjadi pintu jatuh kepada syirik. Ada yang tenang kalau bawa batu akik. Ini kali enggak, biasa aja ini mah. Ada orang yang tenang kalau bawa keris. Apaan keris? Hanya alat, bukan menjadi kekuatan bagi batin kita. Maka kalau kita benar menjalankan agama, baik ilmu tauhid, fikih termasuk tasawuf, maka kita akan tersambung kepada Allah. Termasuk dalam ilmu tasawuf, Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan kalimah-kalimah yang mampu memproteksi, menjaga diri kita, keluarga kita, harta, dan apa yang Allah titipkan. Dilengkapi, ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Maka takwa kepada Allah ini menjadi dasar yang pertama dari ilmu tasawuf, sehingga bab-bab tasawuf yang lainnya berdiri di atas pondasi takwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku bertasawuf ya, tapi tidak takwa kepada Allah, maka itu menunjukkan bukan ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu justru usulnya, pondasinya takwa kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Ibaratun animtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Ungkapan dari menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jangan sampai nggak usah pakai tutup aurat bagi wanita, yang penting tutup aurat mah hatinya saja ditutup. Nah, ini yang memecah-mecahkan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Bertasawuf itu supaya kuat fikihnya, jadi saling menguatkan. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi usul tasawuf, dasar pondasi ilmu tasawuf yang 5, yang pertama adalah takwa kepada Allah, bisri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi, baik dalam keadaan ramai. Lalu yang kedua, itba'u sunnah. Itba'u sunnah, pondasi ilmu tasawuf yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaiannya, dalam bertindaknya. Sebab sunnah Nabi itu meliputi dari mulai Nabi tidur, beraktivitas, sampai tidur kembali. Rasul semuanya menjadi uswatun hasanah. Nah, kita belajar sedikit-sedikit mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi, menjadi pondasi yang kedua dari ilmu tasawuf. Bapak Ibu sekalian, tahajudnya sudah istiqomah belum? Tahajudnya udah istiqomah belum santri?
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Tahajud adalah nafilah, tambahan dari fardu. Sunnah-sunnah Nabi kita terus ittiba untuk mengikutinya. Jadi ilmu tasawuf, ilmu batin dalam Islam itu pondasinya justru itba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, wal i'rad anil khalq, berpaling dari makhluk. Syarahnya, penjelasannya, penafsirannya bukan berarti ketemu orang langsung balik kanan. Kenapa tuh orang nggak mau berhadap-hadapan mengamalkan tasawuf? Apa yang dimaksud i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk? Tasawuf ini wilayahnya hati-hati, jangan tomak ke makhluk. Hati jangan berharap ke makhluk. Palingkan hati kita dari makhluk. Jangan sampai hati kita menghadapnya itu ke makhluk. Tadi Bapak Ibu sekalian sholat apa? Subuh, ya, kita sholat subuh berjamaah. Hati kita menghadap kepada Allah atau kepada makhluk? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Doa iftitah meluruskan batin kita dalam sholat. Aku menghadap wajahku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sholatnya benar sebagaimana sunnah Nabi, fikih dan tasawufnya terpadu dalam sholat, maka kita akan rileks. Rileks itu apa? Tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau sedang dirundu masalah, menghadapi problem-problem besar, ya Bilal, hai Bilal, arihli bisolah, rilekkan aku dengan sholat. Kenapa? Karena yang sholat bukan sebatas lisannya bertakbir, membaca fatihah, rukun-rukun qauli dalam sholat, bukan hanya sujudnya, bukan hanya rukunya, tapi hatinya ikut sholat, hatinya menghadap kepada Allah. Jadi rileks, jadi tenang batin kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini wilayah batin, ini wilayah hati nih. Cepat nggak bolak-baliknya hati? Maka disebut kolbun. Kolbun tuh kolaba, bolak-balik, ke Allah belok lagi, ke Allah belok lagi. Betul nggak? Terasa nggak? Khusyuk, hesek lagi. Ikhlas, riak lagi. Hati. Makanya harus banyak riyadhah, dilatih hati kita, mujahadah. Sudah lurus, belok lagi. Ya, contoh para sahabat gambaran bagi kita, berjuang di jalan Allah, perang Uhud contohnya, lurus semata-mata karena Allah. Tapi ketika melihat musuh-musuh, pasukan musuh meninggalkan sebagian perbekalannya jadi ghanimah dalam peperangan,
ketika dikumpulkan pemanah yang di atas, yang diwanti-wanti oleh Nabi, kalian semua pemanah ini jangan dulu bergerak tanpa perintahku. Melihat yang di bawah sedang ngebagi-bagi apa? Sembako apa? Waduh, jangan-jangan gak kebagian, padahal sudah ada aturannya pembagian ghanimah itu. Dan melihat musuh sudah tiada, jadi merasa aman. Akhirnya berani turun, tinggal 2-3 orang saja. Padahal strategi musuh ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, ahli perang. Padahal strategi, kenapa? Karena Khalid bin Walid dan pasukan Mekah ketika itu kafirin melihat pasukan panah ini berbahaya, kalau dilanjutkan akan kalah. Makanya tinggalkan sebagian perbekalan, menyelinap di balik gunung. Ketika nanti kaum muslimin sedang membagi-bagikan perbekalan itu yang menjadi barang ghanimah mereka, dan berharap yang di atas turun. Strateginya jitu, turun kosong di atas, baru kaum muslimin diserang sampai Nabi pun patah giginya dan terperosok ke jurang dan dianggap sudah meninggal. Maka banyak yang meninggal, 70 syuhada Uhud, termasuk paman yang paling dicintainya, yang menjadi benteng Nabi dari serangan kafirin dan musyrikin. Siapa namanya? Paman Hamzah bin Abdul Muthalib gugur. Ternyata lihat harta, sudah ke Allah, hati menghadap, berpaling. Makanya Bapak Ibu sekalian, kemarin lagi pilpres, rame gak? Pilpres rame gak? Ada suami dengan istri cerai gara-gara 01, 02. Jadi presiden enggak? Presidennya mah udah makan nasi goreng bareng-bareng, ini masih cekcok. Jangankan jadi presiden, milih presiden aja hati membuat cerai-berai. La haula wala quwata illa. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini menjadi usul yang ketiga dalam ilmu tasawuf? Kenapa ulama membuat usul tasawuf yang ketiga, al-i'rad anil khalqi, i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Hati harus berpaling dari dunia, dari makhluk. Sebab sejarah membuktikan betapa dunia dan makhluk itu mensihir yang luar biasa. Imam Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ulamanya tabi'in, yang mengingatkan waktu itu para penguasa, yang mengingatkan orang-orang yang lalai dari Allah, mengatakan ad-dunya ashar min Harut wa Marut. Dunia lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Apa alasannya? Li'annahuma wa amma Harut wa Marut yufarriqani bainal mar'i wa zaujih. Sihirnya Harut dan Marut hanya bisa memisahkan antara suami dan istri. Tapi sihirnya dunia yufarriqu bainal abdi wa rabbih. Sihir dunia mampu memisahkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah, gelap hatinya. Nauzubillahi min sihir dunia. Dunia itu jabatan, kekuasaan, harta, pengikut, lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Nah, usul tasawuf ketiga, al-i'radu anil khalq, palingkan hati kita dari makhluk. Tidak akan ikhlas Bapak Ibu sekalian. Gimana mau ikhlas kalau hatinya cenderungnya ke makhluk, ke benda? Kalau al-aqwanu fil qalbi, kalau gambaran dunia melekat dalam hati. Jangankan di luar sholat, dari takbir saja, takbiratul ihram, ihram namanya. Ihram itu mengharamkan yang tadinya halal, makan, minum,
Sudah takbiratul ihram jadi haram. Sudah takbiratul ihram pun hati masih kepada makhluk. Maka pantas kalau para ulama merumuskan usul tasawuf yang ketiga, al-i'radu 'anil khalqi, berpaling hati dari makhluk. Kalau belum berpaling hati dari makhluk, tidak akan pernah tumbuh keikhlasan. Yang ada perselisihan, permusuhan, kekuasaan, wilayah, kelompok, pengikut. Di situ adalah gambaran dunia. Tidak akan muncul ikhlas dalam hatinya. Kenapa? Hatinya bukan kepada Allah, tapi hatinya justru kepada makhluk. Pantas Bapak Ibu sekalian, kalau dulu calonnya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sampai 40 hari harus berkholwat, meninggalkan kaumnya di bukit Sinai. Tujuannya apa? Melatih hati menghadap kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 tahun, bolak-balik ke Gua Hiro, di Jabal Nur, tinggi. Yang namanya Gua Hiro itu cuma 1 orang, 2 orang saja, di balik bebatuan. Kenapa harus mengasingkan seperti itu? Dalam tasawuf disebut ujlah, kholwat. Sementara untuk berpaling hati dari makhluk, melatih latihan saja, bukan selama-lamanya. Melatih hati kita supaya menghadap kepada Allah. Butuh konsentrasi, butuh suasana yang kondusif, yang mendukung supaya batin kita tersambung kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita menghadapnya kepada makhluk, segala urusan ukurannya harta, perjodohan harta, mau bertransaksi hanya profit, mau bersilaturahmi hanya menguntungkan apa enggak. Ukurannya itu enggak jauh dari materi, dari benda. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh gambaran duniawi. Keluarkan gambaran-gambaran dunia dari hati kita, supaya hati kita menghadap kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, namanya Riyadhah, salah satunya zikir, majlis zikir itu ekstrim latihannya. Nabi aja sampai di Gua Hiro menyendiri, gak ekstrim gimana? Meninggalkan istrinya, kadang 1 minggu, terpaksa dengan sukarelanya Khadijah radhiyallahu anha yang mengirim makanan, yang memperhatikan kesehatannya. Bapak soleh nggak? Solehah nggak? Siapa? Khadijah. Pingin nggak punya istri begitu? Kok menipura-pura? Pingin nggak punya istri mirip-mirip atau gimana ya? Nggak seperti Khadijah lah, mirip-mirip ke Khadijah. Mau nggak? Kitanya sudah mirip-mirip ke Nabi Muhammad nggak? Bu, satu-satu langsung KO. Ini mah istri kalau suaminya beruang apa beruang? Abang sayang, abang sayang, abang sayang. Giliran pacaklik, abang tendang. Udah pacaklik minta poligami lagi. La haula wala quwata illa billah. Yuk Bapak Ibu sekalian, Nabi ekstrim, bukan sekali 2 kali. Dalam kitab Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi menyebutkan hubbibtu bil khola ay bil kholwat, aku mencintai menyendiri di saat-saat sebelum turunnya wahyu. Pengkondisian, melakukan usaha, kepatutan dan kelayakan untuk
Al-Quran, harap kepada Allah. Takut karena melihat banyaknya dosa, kelalaian diri, kelemahan diri. Wa tama'a, melihat rahmat Allah yang luas, tumbuh harapannya. Jiwanya ada di antara dua, takut dan harap kepada Allah. Takut dan harap ini penting Bapak Ibu sekalian. Mau dikasih contoh nggak? Jangan kita tuh pede. Tahu pede? Pede. Roja, nggak ada khaufnya kepada Allah. Contoh, mobil bisa membawa, mengangkut orang selamat. Kenapa? Karena ada dua. Ada rem, ada gas. Penting nggak? Gas penting? Rem penting? Coba gas terus. Gunung ditubruk. Sekarang dibalik, buang tugasnya, yang ada remnya saja, maju nggak? Namanya jalan di tempat. Khaufan wa tama'a. Jiwa yang benar, batin yang benar, khaufan, takut. Melihat kelemahan diri, mudah belok, mudah lalai, mudah jatuh. Takut kepada Allah, sehingga menjadi berhati-hati. Rem. Ini akhafullah, ketika mau jatuh kepada dosa. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Di rem. Wa tama'a, harap penuh kepada Allah. Rahmat Allah luas, ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Kita berangkat, injek gas, pakai jalan tol. Itulah gambaran khaufan wa tama'a. Seperti kendaraan kita, mobil, motor, ada gasnya, ada remnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siap tahajudnya ditingkatkan? Kepada hamba-hambanya, kau minta ampun di sepertiga malam itu, aku ampuni. Kau minta apa, aku penuhi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama turun wahyu di Gua Hiro, perintahnya adalah qumil lail, bangkitlah di tengah malam. Kenapa? Menerima tugas yang berat di sepertiga malam untuk menyambungkan hati yang kuat kepada Allah, di siang hari untuk menjalankan tugas dakwahnya dengan baik, sehingga dakwahnya itu nggak emosional. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai orang jauh dari agama gara-gara kita dakwah, kita ceramah, ya, emosional, tidak keluar dari hati yang tersambung dengan Allah. Tadi dalam mukadimah dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau tidak sebab dengan rahmat Allah, Fabima rahmatillah, maka dengan sebab rahmat Allah, lintalahum, hatimu menjadi lembut kepada mereka. Walaupun yang kafir zolim, tapi hati Nabi lintalahum, lembut kepada mereka. Dengan sebab apa? Rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah datang kepada hati Nabi sehingga lembut hati Nabi? Karena tadi melakukan proses ke Gua Hiro, dibersihkan hatinya, sehingga arah geraknya, orientasinya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Di saat berat menyampaikan dakwah, mereka memusuhi, lintalahum, hatinya lembut. Walau kunta faddon ghalidul qalbi, seandainya engkau bicaranya kasar, hatinya kasar, lang faddu min haulik, pasti mereka orang-orang kafir, pasti mereka manusia di Mekah ketika itu akan lari dari sekitar engkau.
satu persatu masuk Islam. Kenapa? Hati Nabi dilembutkan oleh Allah dengan sebab rahmat Allah. Ke musuh aja beradab, kepada musuh saja lembut, apalagi kepada orang yang beriman. Yuk Bapak Ibu sekalian, bangun ukhuwah persaudaraan. Mau dengan siapa lagi? Allah yang mempersaudarakan kita. Beda-beda manhaj, beda-beda madhab, ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Nabi dilembutkan hatinya dengan sebab rahmat Allah, karena selalu melakukan proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Baru keberapa usul tasawuf yang 5 itu? Baru 3. Berapa lagi? Selesaikan jangan. Insya Allah kita selesaikan. Yang keempat, ar-ridho anillah. Hati terus tasawuf mah. Karena konsentrasinya hati. Beda dengan fikih. Ridho anillah. Hatinya ridho kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ini bab ridho sudah dibahas ya beberapa minggu yang lalu. Ridho kepada Allah. Nabi memberikan gambaran, ahnu qasamna ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagi profesi dalam kehidupan dunia, bukan kita hakikatnya. Ada yang jadi pedagang, jadi pejabat. Maka kita ridho dengan pembagian dari Allah. Coba kalau kita jadi tentara misalnya, mana yang tentara angkat tangan? Ya. Ridho enggak? Kalau enggak ridho, aduh, ditugasin sama komandan, kalau lisannya mah siap, cuma bibirnya saja. Kalau enggak ridho tuh berontak hati, maka membuat stres. Tapi kalau ridho itu legowo. Kenapa ridho itu? Menerima dengan sukarela, menerima dengan hati yang lapang, namanya ridho. Kalau kita tidak ridho dengan pembagian yang Allah bagikan, berarti hakikatnya tidak ridho kepada yang membaginya, yang hakikat adalah Allah. Satu waktu Allah sakitkan kita, ridho dulu hati kita. Dari ridho kita cari obatnya, dengan ridho cepat sembuhnya. Coba kalau dikasih sakit, nyalahin A, nyalahin B, nyalahin si C, nyalahin yang di dapur gara-gara pedes. Sudah sakit, hatinya sakit, susah sembuhnya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian wajahnya, kalau sudah ada ridho tertanam dalam jiwanya, kelihatan wajahnya. Walaupun 63 tahun kayak 36 tahun. Tapi kalau nggak ada sifat ridho dalam hatinya, 36 umurnya tapi kayak 63. Bukan nunjuk ke sini, maksud semua. Coba Bapak Ibu sekalian belajar praktekan usul tasawuf yang keempat ini. Obat manjur luar biasa. Ridho kepada semua yang terjadi. Ridho itu bukan diam, menerima lalu kita berusaha. Kalau hati kita berontak, nah ini yang membuat stres. Lambung kita, asam lambungnya tinggi, stres ke atas, lama-lama stroke, stop aja. Dikasih rezeki ini, ridho menerimanya. Allah ridho. Apa ujungnya nanti? Ujungnya adalah dalam surah Al-Fajr ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa, ini tafsirnya adalah
ketika sakaratil maut. Wahai jiwa yang tenang, disebutnya itu jiwa yang tenang, saking tenang banyak zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hati selalu zikir kepada Allah, tenang batin kita. Kenapa? Karena kalau zikir kepada Allah kita merasakan agungnya Allah, kita dekat dengan Allah yang perkasa, yang kuasa, jadi tenang. Kalau hati dikuasai oleh dunia, sifat dunia itu akan rusak, semakin gelisah. Takut hilang, takut perusahaannya jatuh, takut gelisah. Hei jiwa yang tenang, disebut jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Rodiyatan, karena jiwa yang tenang itu rodiyatan, ridho. Ini ridho kepada Allah. Sepanjang hidupnya belajar ridho kepada Allah. Marodiyatan, bayangkan di saat ruh akan keluar dari jasad, marodiyatan, jiwa diridhoi oleh Allah. Karena ridho diridhoi oleh Allah. Ya Allah, ini puncak kebahagiaan, ujung dari kehidupan. Betapa bahagia. Kenapa? Allah menyatakan engkau diridhoi. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dalam ridho Allah, apa? Nggak ada kegelisahan. Kalau istri diridhoi oleh suami, membuat tenang. Bagaimana Allah ridho kepada kita? Ini adalah puncak kebahagiaan. Kata ridho muncul kembali. Rodiyatan marodiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang keempat. Jadi kalau dalam batin kita belum ada ridho, berarti kita belum bertasawuf, sebab dasarnya saja belum ada, apalagi ranting-ranting ilmu tasawuf yang lain. Pondasinya nggak ada, apalagi bangunan ke atasnya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau bangunan ini nggak ada pondasi, berdiri nggak? Nggak. Semakin tinggi konstruksi bangunan, pondasinya harus semakin kuat. Usul tasawuf yang 5 ini, yang baru 4, itulah pondasinya. Sebelum ilmu-ilmu tasawuf yang lain berkembang dalam batin kita, pondasinya harus ada. Jadi kalau dalam batin kita belum ada ridho, berarti masih belum ada pondasi, apalagi konstruksi ke atasnya, apalagi bab-bab tasawuf yang lainnya. Ayo Bapak Ibu sekalian, belajar ridho. Nikmat gak ridho itu? Nikmat, bahagia. Yang terakhir, ar-ruju'u ilallah bisarra'i wad-dharra. Pondasi yang terakhir, yang kelima dalam ilmu tasawuf adalah selalu hatinya balik kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ada orang yang balik kepada Allah kalau gagal. Ada orang yang balik kepada Allah pegang tasbih. Kenapa? Lagi banyak masalah. Kemarin lagi apa? Lagi happy, tasbihnya nggak diputar-putar. Rujuk ilallah, hati kembali kepada Allah itu fi kulli hal, dalam setiap kondisi, pisarro iwadoro, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sedih, selalu balik kepada Allah. Dalam keadaan bahagia, hati pulang kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sempit, susah, sakit sekalipun, balik kepada Allah, artinya jadi sabar. Ini Bapak Ibu sekalian, pondasi jiwa. Yang 5 ini pondasi jiwa. Usul tasawuf itu pondasi jiwa kita. Kalau jiwa kita belum ada pondasi yang 5 ini, mudah roboh, hancur, putus asa, lupa diri, selalu balik kepada Allah. Maka kehidupan dunia ini tidak akan sepi dari 2 hal. Allah menguji, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian, hai orang yang beriman, baik dengan keburukan
atau diuji dengan kebaikan, dengan susah, dengan senang, dengan sempit, dengan lapang dada, ingat itu semua adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Ya, selalu balik kepada Allah. Arruju'u ilallah, selalu kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kajian di pagi hari ini membukakan pikiran kita sekaligus mencerahkan batin kita semua. Mari kita sebelum berdoa menutup majelis ini kita ucapkan beberapa kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan, menghidupkan hati kita. Pejamkan matanya. Agmidu ayunakum, pejamkan matanya. Rilekkan, tenangkan jiwanya. Hudurul qalbi ma'allah, latih. Hadirkan hati bersama Allah. Batinnya menangkap musyahadatul rububiyah, hatinya selalu menyaksi sifat-sifat Allah yang sempurna. Di balik makhluk-makhluknya yang tertangkap adalah Al-Khaliq, Allah. Yang dilihat oleh matanya makhluk, tapi yang tertangkap oleh batinnya adalah Allah. Itulah musyahadatul rububiyah, hati menyaksi kepada sifat-sifat Allah. Sebab semua adalah dampak dari sifat Allah. Tajaliyat ilahiyah, semua makhluk, benda, semuanya adalah tajaliyat ilahiyah, bayangan, gambaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada memberikan manfaat dan kemadaratan tanpa izin Allah. Bukan kekuasaan kita, bukan kekuatan kita, bukan ilmu kita, bukan pengalaman kita. Tidak ada daya upaya. Hakikatnya adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran hati kita. Penyakit ujub, takabur, ria, al-hikdu, kebencian, permusuhan, hubud dunia, cinta kepada dunia, hubur riasah, cinta kepada kepemimpinan dan kekuasaan, hubul jah, cinta kepada penghormatan dan penghargaan manusia. Keluarkan dari batin kita supaya hati kita bening, tersambung dengan Allah. Batin kita menangkap yang hakikat di balik alam realitas yang fana ini. Mari kita akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Banyak dosa yang kita lakukan dari mata kita, mulut kita, tidak terasa, bahkan menjadi watak, sifat, na'udzubillah, refleks dalam berbuat dosa dan kejahatan. Termasuk penyakit-penyakit hati itulah najis maknawi. Salat kita tidak akan sah kalau ada najis yang zohir. Demikian pula kita tidak akan tersambung hati kita kepada Allah kalau dalam batin kita banyak najis-najis maknawi. Minta kepada Allah supaya Allah bersihkan. Mari kita baca istighfar 3 kali yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita hunjamkan kalimah thayyibah ke dalam hati yang paling dalam. Rasakan tatapan Allah, hati merasa bersama dengan Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Allah kabulkan doa kita. Para malaikat sayyarah yang hadir di majlis zikir mengaminkan doa-doa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah lana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Kami tidak akan mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini ya Rabb. Dosa meninggalkan perintah-perintah-Mu, dosa melanggar larangan-larangan-Mu, dosa menyakiti orang tua, menyakiti hati mereka, melukai hati mereka, dosa kepada suami tidak menghormatinya, dosa kepada istri menyia-nyiakannya, dosa kezaliman yang diperbuat dengan sesama ya Rabb. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Penyakit al-hikdu, kebencian dan permusuhan, penyakit takabur, kesombongan, penyakit ria, ingin dipuji oleh orang lain dalam ibadah, hubbu dunya, cinta kepada dunia, cinta kepada kekuasaan, cinta kepada pengikut. Bersihkan seluruh penyakit-penyakit hati kami yang menghijab hati, jauhkan sejauh-jauhnya dari hati kami ya Rabb. Ya Rabb, tumbuhkan dalam hati kami kehusyuan, tumbuhkan dalam hati kami al-wijlu, getaran-getaran batin, tumbuhkan dalam hati kami jadbah, tertariknya hati kepadamu, tumbuhkan dalam hati kami ya Rabb fana, kenikmatan fana di mana tidak ada yang disadari kecuali wujudnya Allah dan kekuasaannya Engkau ya Allah. Tumbuhkan dalam hati kami mahabbah wa syauq ilallah, cinta dan rindu kepadamu ya Allah ya Rasulullah. Ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki diri sampai Engkau jemput kami. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, tetangga kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya Rabb, limpahkan rizki yang penuh dengan keberkahan. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Kami butuh dengan karunia-karuniamu ya Rabb. Engkau tambah karunia kepada kami, kami tambah mengenal kepadamu. Engkau tambah rizki kepada kami, kami tambah pandai bersyukur kepadamu. Ya Rabb, jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami, kami menjadi amanah adanya, menjadi alat dan media sarana untuk ibadah dan dakwah kami ya Rabb. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami sebagai pemimpin, sebagai imam dalam keluarga kami. Mampuhkan kami membimbing istri dan anak-anak kami kepada jalan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan anak istri kami hamba-hamba yang solehah. Jadikan anak-anak kami generasi yang Engkau berikan kepada mereka ilmu nafi. Di saat kami sudah ada di alam kubur, mereka mendoakan kami dengan kebaikan. Ada yang menggantikan sujud, ada yang menggantikan ruku, ada yang menggantikan dakwah memuliakan agamamu di muka bumi ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.